Kartika. Saya Bella Rianjani. Saya Nadia Melani. Membangun integritas penjabat publik, langkah awal pencegahan korupsi. Integritas penjabat publik merupakan landasan penting dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas langkah-langkah awal yang dapat diambil untuk mencegah korupsi. Dalam integritas penjabat publik mencangkup prinsip-prinsip moral, etika, dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pejabat publik bertindak dengan kejujuran, profesionalisme, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Contoh konkret dari negara yang dapat kita ambil yaitu negara Singapura. Singapura telah dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kebersihan pemerintah yang tinggi dan rendahnya tingkat korupsi. 1. Sistem pemeriksaan dan pengawasan yang ketat. Singapura memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik termasuk melalui Komisi Pencegahan Korupsi, yaitu Corruption Practitioner Investigation Bureau, yang bertugas menyelidiki kasus-kasus korupsi. 2. Gaji yang kompetitif. Singapura memberikan gaji yang kompetitif kepada pejabat publik untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Gaji yang cukup tinggi membuat pejabat publik tidak tergantung pada suap atau gratifikasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Singapura memberikan pendidikan dan pelatihan yang insentif kepada pejabat publik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika, integrasi, dan tugas-tugas mereka sebagai pelayanan masyarakat. Yang keempat, transparansi dan akses informasi. Singapura memiliki kebijakan transparansi yang kuat dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi yang tersembunyi. Yang kelima, hukuman yang tegas. Singapura memberlakukan hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hukuman ini termasuk denda yang besar dan hukuman penjara yang panjang. Hal ini memberikan efek jera dan memberikan peringatan tegas bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Pengertian integritas pejabat publik. Integritas pejabat publik mengacu pada kualitas yang bersifat jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab publik. Integritas pejabat publik merujuk pada sifat moral dan etika yang tinggi yang dimiliki oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Seorang pejabat publik yang memiliki integritas dianggap memiliki kepercayaan publik yang tinggi karena mereka berkomitmen untuk bertindak dengan cara yang benar dan adil. Mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun perilaku yang tidak etis. Pejabat publik memiliki integritas akan menjelaskan alasan di balik keputusan mereka dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dan tindakan pemerintah. Dampak negatif korupsi dalam pemerintahan. Korupsi berdampak negatif pada pembangunan dan stabilitas ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Berikut adalah beberapa dampak negatif korupsi dalam pemerintahan beserta contoh konkretnya. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Korupsi mengakibatkan kerugian yang besar pada keuangan negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat. Contoh konkretnya adalah kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan proyek infrastruktur seperti korupsi IKTP dan kasus korupsi di Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kedua, merusak pelayanan publik. Pejabat yang korup seringkali memperlambat atau menghalangi proses pelayanan publik untuk memperoleh suap. Contoh konkretnya adalah praktik korup di kantor pelayanan publik, seperti pemberian suap kepada petugas kepolisian untuk menghindari sanksi atau memperoleh perlakuan khusus. Yang ketiga, meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat malah digunakan untuk memperkaya pejabat. Contoh konkretnya adalah kasus korupsi di negara-negara berkembang yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi lebih besar dan meningkatkan angka kemiskinan. Yang keempat, merusak kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa pemerintah akan bertindak berdasarkan kepentingan publik dan akan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan integritas. Contoh konkretnya adalah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Yang kelima, menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Praktik korupsi yang merajalela menghalangi investasi asing, mengurangi efisiensi ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Contoh konkretnya adalah negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dan rendahnya investasi. Dampak negatif korupsi dalam pemerintahan ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan korupsi guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun integritas pejabat publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, menciptakan keadilan dalam mengambil keputusan, serta mengurangi risiko korupsi. Keunggulan membangun integritas pejabat publik adalah adanya manfaat positif yang signifikan dalam pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan sederhananya. 1. Kepentingan publik diutamakan. Ketika pejabat publik memiliki integritas, mereka akan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Mereka akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kejujuran, transparan, dan tanggung jawab sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan adil. 2. Meningkatkan kepercayaan publik. Integritas pejabat publik membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan intuisi publik. Masyarakat akan merasa yakin bahwa pejabat publik bertindak dengan integritas dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi akan menolak praktik korupsi dan bertindak dengan keadilan serta etika dalam mengambil keputusan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang bebas dan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya integritas pejabat publik, proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih efisien dan berkualitas. Pejabat publik yang jujur dan bertanggung jawab akan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, menghindari praktik birokrasi yang berbelit-belit, dan memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat. Yang kelima, mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Integritas pejabat publik berperan penting dalam hal ini. Dengan adanya integritas, dana publik akan digunakan dengan baik untuk menggunakan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Membangun integritas pejabat publik memiliki keunggulan yang signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah awal dalam mencegah korupsi. Yang pertama, etika dan nilai integritas. Mendidik penjabat publik tentang pentingnya etika dan nilai integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, pemeriksaan latar belakang. Menerapkan pemeriksaan latar belakang yang ketat dan sistem seleksi yang transparan dalam pengangkatan pejabat publik. Yang ketiga, pelatihan anti korupsi. Memberikan pelatihan khusus kepada pejabat publik untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan tindak korupsi. Selanjutnya, membangun sistem pengawasan yang efektif. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu membuat aturan dan prosedur yang jelas serta memastikan pelapor dan pertanggungjawaban penuh atas tindakan pejabat publik. Yang kedua, pengawasan internal dan eksternal, membentuk lembaga pengawasan independen dan memperkuat fungsi pengawasan internal dalam pemerintahan. Yang ketiga, teknologi dan inovasi, memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengembangan sistem pengawasan yang efektif, seperti penggunaan big data dan AI. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan tadi, membentuk integritas pejabat publik memerlukan kombinasi berbagai strategi. Dengan melibatkan pendidikan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, kita dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit untuk berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.